Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Aditya, NIM 18115041. Kali ini saya akan melengkapi tugas terakhir saya dari ujian semester MPPL Manajemen Proyek Perangkat Lunak. Kali ini saya akan membahas tentang manajemen perencanaan waktu proyek. Pembahasannya kita ada 5. Yang pertama ada pengertian manajemen waktu proyek, yang kedua ada tujuan dari manajemen waktu proyek, yang ketiga ada faktor penghambat dari manajemen waktu proyek, yang keempat mendefinisikan kegiatan proyek, dan yang kelima pengelolaan waktu pada manajemen waktu proyek. Manajemen waktu proyek. Manajemen waktu proyek adalah salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang manajer proyek. Manajemen waktu proyek dibutuhkan manajer proyek untuk memantau dan mengendalikan waktu yang dihabiskan dalam menyelesaikan sebuah proyek. Dengan menerapkan manajemen waktu proyek, seorang manajer proyek dapat mengontrol jumlah waktu yang dibutuhkan oleh tim proyek untuk membangun deliverables proyek sehingga memperbesar kemungkinan sebuah proyek dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Manajemen waktu proyek adalah tahapan mendefinisikan proses-proses yang perlu dilakukan selama proyek berlangsung berkaitan dengan penjaminan agar proyek dapat berjalan tepat waktu dengan tetap memperhatikan keterbatasan biaya serta penjagaan kualitas produk atau servis ataupun hasil unik dari proyek. Yang kedua, ada tentang pentingnya waktu proyek. Manajer proyek biasanya menganggap penyerahan hasil tepat pada waktunya adalah tantangan yang paling besar. Yang kedua, isu mengenai jadwal merupakan sebab utama terjadinya konflik dalam proyek, khususnya pada paruh kedua jalannya proyek. Yang ketiga, waktu merupakan besaran yang paling tidak fleksibel. Waktu akan berlalu apapun yang terjadi pada proyek. Terdapat konflik yang dapat terjadi pada jadwal. Penyebabnya adalah individual work style dan perbedaan budaya. Indikator tipe Myers-Briggs berfokus pada perilaku individu terhadap struktur dan tenggat atau deadline. Beberapa individu memilih untuk mengikuti jadwal dan memenuhi tenggat, sementara beberapa individu yang lain tidak. Perbedaan budaya, bahkan untuk negara yang sama, akan mempunyai perilaku yang berbeda terhadap jadwalnya. Yang ketiga, ada tujuan manajemen waktu proyek. Tujuan-tujuan dari manajemen proyek berikut penjelasan mengenai tujuannya. Yang pertama, menyelesaikan tepat waktu, mengelola resiko, mengelola tim, membuat perencanaan yang tepat, menjaga anggaran. Menyelesaikan tepat waktu artinya pada saat menyelesaikan sebuah proyek, waktu merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam pengerjaannya ataupun yang sangat penting. Salah satu kunci keberhasilan dalam menjalankan manajemen proyek adalah dengan memberikan keyakinan terhadap pelanggan terhadap waktu yang sudah ditentukan dalam menjalankan proyek. Resiko artinya dalam membangun sebuah proyek pasti tidak lepas dari trial and error. Ketika menyelesaikan proses yang dijalani pada proyek tersebut, tentunya ketika Anda salah atau lalai dalam mengerjakannya pasti akan mengganggu setiap pekerjaan Anda. Tim artinya ketika menjalankan sebuah proyek, kualitas sumber daya manusia sangatlah dibutuhkan dalam melaksanakan proyek tersebut. Keempat, membuat perencanaan yang tepat. Artinya, dalam melakukan sebuah proyek, setiap manajemen proyek pasti akan mengarahkan pada perencanaan yang baik dan tepat. Perencanaan yang dimaksud adalah melakukan sebuah pekerjaan mencakup seluruh proses awal hingga akhir dengan maksimalkan kualitas dan kapabilitas. Yang terakhir, menjaga anggaran. Artinya, anggaran adalah kunci dalam membuat sebuah proyek dengan mengkaji setiap anggaran yang digunakan. Selanjutnya ada faktor-faktor penghambat pelaksanaan pada manajemen waktu proyek. Faktor yang pertama itu adalah faktor material, yang kedua faktor desain dan perencanaan, yang ketiga adalah faktor pelaksanaan dan hubungan kerja, yang keempat adalah faktor peralatan, yang kelima adalah faktor kondisi dan keadaan di lapangan, yang terakhir adalah faktor di luar kemampuan kontraktor. Lalu yang selanjutnya ada mendefinisikan kegiatan proyek. Merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan aktivitas atau pekerjaan apa saja yang akan dikerjakan pada proyek. Daftar aktivitas ini dapat mengacu pada WBS, Work Breakdown Structure, yang telah disusun sebelumnya pada manajemen scope. Selanjutnya ada pengelolaan waktu ataupun jadwal pada manajemen proyek. Waktu atau jadwal adalah salah satu sasaran utama proyek. Keterlambatan akan mengakibatkan berbagai bentuk kerugian, misalnya penambahan biaya, kehilangan kesempatan produk memasuki pasaran, dan lain-lain.
Pengelolaan waktu mempunyai tujuan utama agar proyek diselesaikan sesuai atau lebih cepat dari rencana dengan memperhatikan batasan biaya, mutu, dan juga lingkup proyek. Selanjutnya, tujuan utama manajemen waktu pada proyek adalah agar pelaksanaan proyek sesuai lingkupnya dapat memenuhi target waktu proyek yang telah ditentukan. Fokus manajemen waktu adalah membuat perencanaan jadwal proyek yang handal dan optimum atas sumber daya dan biaya serta pengendalian jadwal yang mampu mengidentifikasi dini keterlambatan untuk penanganan yang efektif dan efisien. Selanjutnya, ada identifikasi kegiatan proyek, yaitu proses pengelolaan waktu diawali dengan mengidentifikasi kegiatan proyek agar komponen lingkup proyek WBS atau deliverables yang telah ditentukan dapat terlaksana sesuai dengan jadwal. Yang kedua, penyusunan urutan kegiatan proyek. Setelah diuraikan menjadi komponen-komponennya, lingkup proyek disusun kembali menjadi urutan kegiatan sesuai dengan logika ketergantungan. Output dari proses ini ialah jaringan kerja proyek. Yang ketiga, perkiraan kurun waktu proyek. Setelah terbentuk jaringan yang kerja, masing-masing komponen kegiatan diberikan perkiraan kurun waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan yang bersangkutan. Output proses ini adalah jaringan kerja yang telah memiliki kurun waktu dan perkiraan sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan tersebut. Selanjutnya, ada teknik dan metode yang berkaitan dengan pengelolaan waktu atau jadwal. Yang pertama, bagan balok dan jaringan kerja, CPM, PERT, dan PDM untuk menyusun jadwal dan menganalisis waktu menyelesaikan proyek. Yang kedua, ada data bank dan historical record untuk memperkirakan kurun waktu komponen kegiatan. Yang ketiga, ada resource leveling untuk meratakan penggunaan sumber daya. Yang keempat, ada cost and schedule trade-off untuk mencari jadwal yang ekonomis. Yang kelima, ada simulasi, misalnya analisis Monte Carlo. Yang terakhir adalah fast tracking. Itulah pembahasan saya mengenai manajemen perencanaan waktu proyek. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.